90,5 Maestro FM House the Sound Sobat Maestro. Halo, apa kabar semuanya? PPKM diperpanjang ya, tapi masih baik-baik nggak ladies? Baik aja dong, harus ya. Halo semuanya Sobat Maestro dan semua ladies yang sudah hadir di hari ini ya. Seperti biasa kalau udah ada Elke, terus ada para ladies, ada Ci Titin, ada Ci Pangpang, ada Ci Cewek, dan ada dua tamu kita ya. Iya. Seru, akhirnya ada tamu lagi. Kita ada di Ladies Talk nih Sobat Maestro ya. Seperti biasa kalau Ladies Talk ini ngobrolin tentang ibu-ibu nggak jauh dari emosi jiwa, emosi hati, emosi apa lagi Ci? Semuanya jadi emosi. Biasanya gitu kan. Ini tempat kalian nih Sobat Maestro untuk para ibu-ibu juga ya, para ladies semuanya untuk mencurahkan isi hati kalian. Dan pastinya juga tempat sharing juga ya. Kita banyak banget sharing di sini Sobat Maestro. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya masalah yang sama sesuatu yang akan kita bawakan di hari ini, boleh banget langsung aja SMS ke 081321000925 Sobat Maestro, atau bisa langsung pergunakan komen di live chat kita. Kita sudah streaming juga nih, sekarang sudah live dari YouTube channelnya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung Sobat Maestro. Langsung banget Sobat Maestro ya, langsung banget. Kamu live chat aja di situ, nanti bisa langsung kita jawab ya sharingnya. Pasti akan dijawab ya pertanyaan Anda ya. Pasti ada solusinya. Semoga ada solusinya. Ya tadi. Yes. Ya dong, siapa tahu di antara Jangan kita khawatir ya. Bener, siapa tahu di antara kita sudah ada yang menang gitu kan, kita bisa kasih enggak, triknya harusnya ke sini deh. Nah, itu dia. Perlunya ada Ladies Talk ini Sobat Maestro, oke? Ya, betul. Nah, seperti tadi yang udah aku bilang, PPKM-nya dipanjangin sampai tanggal 2 Agustus nih guys. Ibu-ibu gimana nih Pak JJ? Aman apa? Aman ke? Gitu. Kan beda ya. Aman ke? Gitu. Wah penuh semangat. Tapi sekarang ya aman gitu sambil pegang sapu. Lap piring udah mulai tadinya ditaruhnya pelan-pelan kalau habis cuci piring. Sekarang taruhnya agak ada suaranya. Brang brang brong brang brang brong biasanya gitu. Elke sih gitu. Kalau teman-teman enggak ya? Gue udah mau ngomong itu mah curhatan lo ke. Biasanya abis cuci piring kan pelan-pelan tuh ya. Pelan-pelan taruhnya. Ini kan abis nungguin anaknya meeting. Untung satu misalnya anaknya ya. Soalnya anaknya 5 atau 6 gitu. Meeting semua kan, PJJ semua. Terus abis cuci piring biasanya pelan-pelan. Terus kok tiba-tiba jadi ini ya, jadi banyak gitu suaranya di dapur ya kan. Terus kalau malam-malaman skincarean ya, mulai muncul jerawat stres guys. Biasanya ladies ya, betul. Muncul banyak kerutan ya biasanya gitu ya. Nah itu dia, kita mau bahas tentang ibu-ibu para ladies yang sudah menikah nih ya, yang membantu anak-anak ke PJJ, semakin emosi atau mungkin semakin tidak terkontrol nih ya secara mentalnya nih Sobat Maestro ya. Nah, nggak cuma 4 ladies saja, hari ini ada 2 dong, tamunya istimewa banget ya. Yang satu si cantik sekali, ada Cinoni sudah hadir bareng-bareng sama kita. Halo Cinoni. Halo. Wah, langsung adem nih dengar suaranya, serius. Cinoni. Terus ada Bapak Teguh, selamat pagi. Apa nih yang mau ngomong pagi? Subuh Siap, sekalian aja. Selamat malam. Malam, pagi, malam. subuh ya. Ya boleh deh. Apa kabar Pak Teguh? Oh baik, saya tadi sudah disapa. Halo para ladies, hampir ngucap, hampir nyaut ini teh. Terpanggil, jiwa raganya terpanggil ini teh. Halo ladies gitu. Hai gitu kan. Iya. Seru banget hari ini ya. Kita mau bahas tentang emosi nih teman-teman. Mengundang 2 tamu. Ini bener-bener kalau Cinoni ini ladies yang AKA seorang ibu juga, seorang istri juga, ibu bekerja juga ya, Cinoni ya? Ya. Nah, juga. betul. Role model lah, pokoknya role model buat banyak orang deh. Tadi kan aku bilang ya, begitu PPKM, makanya begitu PPKM kan muncul jerawat-jerawat dan kerutan gitu ya. Aku ngeliat Cinoni kok nggak ada kerutan, dia laptop atau handphonenya. Iya, Sobat Maestro suruh pada liatin tuh ke YouTube. Bener. Wajahnya kan. Kalau mau langsung lihat ya, langsung ke YouTube channelnya Radio Maestro ya, Sobat Maestro ya, Maestro Radio Bandung. Cinoni keren banget deh, bener deh jadi role model Elke deh kayaknya sekarang. Coba tanya dong anaknya berapa? Anaknya berapa sih Ci? 1, 2.
anaknya 4. Hebat. Ya kan satu aja udah ngambek. Aku aja satu udah jerawatan loh. Gimana aku? Nah, Pak Gundul Teguh kayak aja aku. juga satu ke Oh ya? Pak Teguh tuh satu doang ke Noni. Iya. Bayangin. Jadi sebenarnya mendingan Teguh yang nanya sama Noni menurut gua. Private Jadi itu gitu nanti. Heeh. Bener sih. Tapi itu empat-empatnya anak-anak Cici udah pada sekolah. Udah Aduh, aku- lumayan gede sih. Oh my Kan god. Jadi yang empat-empatnya anak udah pertama, sekolah ya. semua. Udah. Aku Coba sujud dulu diurut, apa gimana coba nih? diurut Non. Coba diurut Non, sekolahnya Non kelas berapa Non? Bener. Anak pertama itu kelas 8, yang anak kedua kelas 7, yang anak ketiga kelas 6, yang keempat kelas bentar. 8 Sampai lupa. 7 6 4. Wah. Ya, Ini kok dekat, ini kok dekat rumah ya? 2 tahun ya. Bedanya setahun soalnya. Bedanya setahun. Jadi ya itu tiap tahun daftar SMP, tiap tahun daftar SD. Oh my god. Tapi ini bener loh, aku bener-bener keren banget sih ini. Berarti empat-empatnya kan memang udah PJJ semua gitu kan, udah Iya, sekolah 4-4-nya semua PJJ. gitu. Oh my god. Dan bukan di tempat, maksudnya kalau level yang paling tinggi kan berarti umur kelas 8 tadi ya, Cinoni ya? Tetap aja SMP kan kelas 2. SMP kelas 2 tuh masih tetap perlu ini kan, perlu pendampingan gak sih Cinoni Oh, atau Cinoni? Bahasa Jermannya mah ya, mejehna. Nah, bener gak sih? Mungkin kalau SMA mah masih kayak bisa digelontorin aja gitu kan. Ya udah selalu mau Digelontorin itu gimana maksudnya? bisa aja gitu kan, maksudnya udah tahu lah gitu, istilahnya udah tahu tugas masing-masing gitu lah. Tapi kalau SMP gimana nih Cinoni? Cinoni kalau ke anak-anak masih pada disapamin semua satu-satu atau gimana Ci? Untuk apanya nih? Tadi barusan putus-putus soalnya. Kayak ini Ci, belajarnya. belajarnya masih perlu diliatin satu-satu atau? Nggak terlalu diliatin satu-satu sih, jadi cuma dimonitor aja. Jadi misalkan kan kalau tugas nggak ngumpulin tuh, nanti wali kelas tuh pasti japri ke kita kan, ke orang tua kan. Ya memang kadang suka ada. Jadi Mam ini belum ngerjain tugas nih, tolong dikejarin supaya dikerjain gitu. Atau misalkan ngerjainnya suka malam-malam, nah ketahuan tuh yang siangnya tuh nggak ngerjain gitu kan. Nah tapi sejauh ini sih saya nggak terlalu repot untuk harus ngajarin satu-satu, udah enggak, mereka udah sendiri-sendiri gitu, karena memang mereka juga les juga gitu, paling yang emang yang nggak ngerti baru nanya gitu aja. Mereka Cuman waktu Tapi kalau pas yang tugas tuh, pasti adalah yang namanya anak cowok gitu pasti suka telat ngumpulinnya kayak gitu. Oke. itu Jadi mereka memang Non waktu lagi PJJ itu seruangan gitu Non, berempat tuh Oh seruangan. enggak. Mereka nggak seruangan, mereka di kamar masing-masing kalau pas PJJ. Soalnya kalau satu ruangan suka suaranya tuh jadi ini ya, nimpalin satu-satu kan repot juga, karena mereka harus on video sama on speaker, jadi feedback. Tapi berarti di situ berarti orang tua ini si Noni sama suami berarti percaya banget ya dalam ruangan masing-masing gitu, ngerti nggak? Kalau aku masih agak kurang bisa gitu maksudnya. Itu per 30 menit, kadang nggak per 30 menit sih, misalkan sekolah masuk 7.20 kan, itu kita di jam 8 kita lihat satu-satu kamarnya, takutnya ketiduran. kontrol gitu. Iya, tetap kita buka satu-satu kamarnya. Ya, ada kontrol. Karena pernah ketiduran ternyata. Jadi, aduh mami aku ketiduran. Wah, berarti kalau kayak gitu tiap jam 8 tuh harus dimonitoring lagi. Jadi kita tiap jam 8 tuh liatin satu-satu tuh kamarnya. Oh ya, haleluya. Berarti saya nggak aneh-aneh amat ya. Masih ya. Tapi itu 4 anak, berarti 4 yang harus dimonitor dong, Ci. Oh iya, 4 anak. Jadi 4 anak harus monitor. Jadi tiap jam 8 tuh kita lihat lagi pintu kamar dibukain masing-masing satu-satu. Kebayang nggak sih? Wow. Jadi Cinoni sibuknya apa lagi nih selain monitoring anak-anak PJJ gitu kan, dan sebagai istri pasti kan harus gitu kan ya. Terus apa lagi nih Cinoni?
Ya mungkin sibuknya apa ya, rumah tangga juga iya kan Mm-mm. memang saya juga nggak pakai babysitter, nggak pakai Nah lo eh, kan. sama sekali nggak ada. Jadi kita benar-benar serumah tuh benar-benar 4 anak dan 2 dewasa. Tuh kan. Wow, Mengerikan nggak ibu-ibu? wow loh. Dan ini Cinoni kan emang ibu pekerja juga kan dan kerja juga ya Saya Cinoni. kerja. Jadi udah beres ngurusin anak gitu, saya udah beresin rumah, saya kerja. Kebetulan emang kerjanya kan memang usaha punya sendiri juga kan, jadi nggak terlalu yang gimana gitu. Saya bisa mengatur jam. Cuman kalau untuk kayak kerjaan rumah gitu, kita tuh sebenarnya udah bagi-bagi tugas sama anak-anak. Jadi anak pertama misalkan ngepel lantai 1, anak kedua ngepel lantai 2. Nice. Terus kalau misalkan cuci piring tuh sama saya digilir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti anak ke-1, kedua, ketiga, keempat. Oh, memang bala bantuannya jadi banyak juga ya ini win-win Iya. solution ya. Ya sama, jadi ya sekarang bersyukurnya tuh kalau misalkan saya udah pulang kerja gitu ya kan, tutup tuh jam 9 malam, saya udah capek gitu kan. Nah baju-baju saya tuh udah dicuci, semua udah dilipetin gitu, udah terima gaya. Nah, itu anak ketiga sama anak keempat. Jadi saya bagi tugasnya begitu. Pinjem dong. Sembarangan. Kok pinjem sih? Ci, ini caranya gimana nih? Gimana cara awalnya? Pertamanya nggak langsung smooth ya, nggak langsung ya semua gitu langsung ikutin gitu, enggak. Memang pertamanya tuh ketika dikasih tugas tuh mereka kadang masih males-malesan gitu kan. Kadang ya memang harusnya ngepel jam segini belum dipel. Pasti ada sih yang namanya kan juga anak ya, jadi kadang masih naik turun lah moodnya juga. Tapi Betul. ya ketika akhirnya sama bapaknya tuh kalau sama papinya kalau misalkan mereka nggak disiplin ya nanti ada punishment-nya juga gitu. Jadi misalkan kan mereka juga bolehlah main game tapi ada waktunya gitu kan. Ketika dia nggak ngelakuin piket dengan benar, ada handphone yang disita sama papinya selama satu hari atau 2 hari gitu. Oh. Itu benar-benar nggak bisa main game sama see. sekali. Cuman dikasih WA, cuman pas lagi pas sekolah PJJ aja. Setelah itu Sabtu Minggu disita karena nggak piket. Gitu. Oh, oke. Itu itu awalnya juga udah susah banget ya, tapi sekarang udah bisa ya, Ci ya. Ya udah bisa. Gitu. Dari umur berapa Sama tuh, Ci? dikasih tanggung jawab juga sih. Jadi kebetulan kan memang suami saya suka sama dogi ya, sama dogi kecil-kecil pom gitu. Nah dari pertama 1 gitu, akhirnya sekarang tuh tiap anak dikasih tanggung jawab satu-satu. Jadi ada 4 dogi sekarang. Itu nama non. Ya ada 4. Nah Itu yang punya 8 anak pasti. Oke. Jadi sama kita dikasih dogi, tapi silahkan dirawat sendiri. Tetap jadi itu tanggung jawab masing-masing. Nanti dari situ kita akan ngelihat hasil dari ngerawat dari anak ke-1 sampai anak ke-4, disiplin atau enggak gitu. Wah, keren. Kok semakin kagum sama Noni ya? Iya loh. Aduh, bener. Makasih loh. Aja. Model banget. Luar biasa. Cukup. Jangan mengkem. Mingkem. Oke ya. Tadi nanti dulu ya. Tadi udah perkenalan satu aja udah heboh banget ya. Ini yang satu lagi belum dikenalin nih Sobat Maestro. Halo, Pak Teguh. Halo. Sobat Maestro yang Relate ya. Maaf, itu kebiasaan dulu ya, masa lalu. Ya. ini kalau yang lagi dengerin di radio, Bapak kok gini suaranya? Langsung kebayang lagi di burem-burem gitu. Ya, nama saya Mawar ya, ditutup matanya pakai plakban gitu ya. Aduh. Pak Teguh mau cerita-cerita juga. Sekarang ini sibuknya apa nih kalau Pak Teguh? Yang pasti sibuknya adalah di kerjaan ya, di sekolah, karena memang harus ekstra belajar, karena itu yang menyita waktunya, ekstra belajar, dan banyak hal harus trial and error untuk running sekolah, terutama dalam masa pandemi. Itu sih yang paling banyak ya kalau kerjaan. Selebihnya mencari nafkah untuk keluarga ya, menyediakan sepiring nasi di atas meja. Tolong backsound-nya disiapin nih, backsound ya. Iya. Nah, jadi anak dia ngadain sendiri, iya dong. Drama radio ya tuh. Jadi memang harus siap ya, segenggam nasi, segenggam berlian, ya udah
Udah tahu kan segenggam nasi buat anak, berlian buat istri gitu. Iya benar. Iya benar lagi. Cinoni itu udah juaranya udah. Tadi juga saya udah nunggu anaknya 4, itu anak semua atau campur bala-bala? Kan saya kalau beli bala-bala campur gehu. Nah, dia enggak loh, 4 tuh murni loh, premium anak semua loh. Iya loh. Aduh luar biasa banget, bener. Tadi kan kita dengar dari sisi ibu nih ya, Sobat Maestro, dari orang tua. Ini sekarang dari sisi Pak Kepala Sekolah ternyata, bener ya? Iya. Kesulitannya iya. gimana Pak? Kesulitannya gimana nih PJJ kayak gini? Ya, saya tidak akan membandingkan diri dengan Cinoni ya, karena pertama saya udah minder dari detik pertama dia ngomong. Anak saya 4, gua 1 men, masih kalah 3 lu. Kebayang nggak kalau sepak bola tuh udah 4-1, gua udah kalah 3 gitu kan. Mau ngejarnya gimana? Udah waktunya cuma 20 menit per segmen. Gimana ngejarnya sob? Udah habis. Dari itu aja udah kalah setelan. Tapi kalau ditanya sibuknya apa, memang karena waktu saya lebih ya dibandingkan 4 sama 1, maka mungkin waktu saya untuk bekerja lebih banyak untuk bisa konsen, dan istri saya juga full time di rumah. Artinya buat bantu backup anak saya. Kelas 5 sih. Kelas 6. Jangan sampai istri saya dengar. Saya salah. Kelas 6. Udah rada Tapi gede. Pak Teguh tapi kan juga istilahnya ngurusin anak orang juga kan gitu, yang pada PJJ ini kan pasti bingung juga nggak sih? Iya, Kalau dari anak- sekolah gimana? Ya anak orang diurusin, anak landak 1, landak mini sama cupang. Cupang 20 toples. Ya lumayan lah ya. Ada 20 ya? Iya, bener, Ada. bener. Nah, anak orang itu memang susah ya, bukan susah, seni ya. Waktunya masih ada nggak? Ini saya di kontak terus, masih ada. Ricky, soalnya Ricky suka gitu ke saya, ya sentimen. Jadi kalau anak orang itu memang kalau ibaratnya ya pernah tutup gabus dimasukin ke baskom ya. Nah, saya kan ini ada sekitar 200, total hampir 300 lebih anak ya. Nah, jadi seolah-olah kayak satu baskom saya masukin 300 tutup gabus, dan saya berusaha supaya tutup gabusnya tetap di bawah air. Begitu tutup di sini, sebelah sana muncul cung, tutup di sini cung. Nah, rasanya kayak gitu tuh kerja tuh. Nah, kurang lebih lah gitu. Iya. Berarti kesulitannya itu bener ya, aduh. Berarti Iya, nanti ini judulnya gue ganti. Ibu, Apa tuh? Teguh, Emosi, dan PJJ. Aku pikir Solusinya 4 pom-pom untuk 4 anak. Asik ya. Itu salut, itu ide bagus itu. Udah selesai sesinya. udah terjawab soalnya ya. Aku pikir tadi sih mau kasih judulnya Ibu, Tutup Gabus, Emosi, dan PJJ. Nggak, gue penasaran sih karena Teguh kan ngurusin anak orang gitu ya, terus dia ngurusin anaknya yang cuma Benar. semata wayang itu tuh treatmentnya Ah. seperti apa, itu gue penasaran sih. Nah, nanti dulu kali Ci. Tunggu Yes. dulu lah. Tunggu dulu ya. Tapi itu untuk teman-teman semuanya nih, semua ladies atau mungkin bapak-bapak juga yang lagi ngedengerin sekarang, Sobat Maestro ya. Mungkin banget ada beberapa jalan nih yang istilahnya gini lah, kita mau ke Roma pasti ada beberapa jalan kan. Ini kita udah PJJ ini kan udah setahun ajaran ya, full ya. Lebih lah. Pasti, maksudnya yang kemarin kan udah beres nih, itu full banget kan, full 1 tahun ajaran tuh udah PJJ terus. Pasti ada lah trik yang kita pikir, ini ternyata berhasil nih, ternyata ini nggak berhasil nih gitu. Kita belajar gitu, sama-sama belajar. Nah, untuk kedepannya nih gimana sih sebenarnya seharusnya kita menyikapinya sebagai orang tua, dan kita harus dengar juga nih kalau dari pihak sekolah tuh gimana, bener nggak sih Ci? Cici yang mana ya? Cici yang mana lah, mana aja boleh lah. Itu senyum-senyum aja tuh berdua. Cinoni deh, Cinoni. Kirain Citeguh. Pak Teguh dulu lah itu. Pak Teguh dulu, Pak Teguh. Cici, jangan diganti subjeknya, tetap Cici dulu, jawab dulu Cici dulu, silahkan. Saya mikir, soalnya saya mikir dulu. Maksudnya tentang PJJ ya? Sampai Yang kapan ini, gitu ya? Gitu. maksudnya yang udah berhasil apa sih triknya? Terus mungkin yang dulu sempat gagal apa sih gitu kan? Kadang apa ya? Memang beda-beda. Yang anak saya yang paling kecil itu kan anak umur yang berarti kecil ya, anak keempat. Saya lupa kalau disuruh kelas langsung 4. umurnya berapa.
kelas 4 ya. Nah itu kadang memang suka ada keluhan, mami aku bingung ini harus gimana gitu. Nah kan memang ada guru lesnya juga. Nah guru lesnya saya suka ini komunikasi juga sama guru lesnya gimana perkembangan anak ini gitu loh. Kalau memang ada kesulitan ya pasti saya tetap bantuin sih gitu. Nah, kalau untuk yang SMP gitu ya, yang cowok itu kan udah mulai nih seneng kayak game online gitu ya. Memang awalnya kita serba salah nih. Kalau misalkan langsung dilarang secara keras juga udah percuma. Anak umur segitu kayaknya kita nggak boleh jadi musuh, tapi kita harus jadi teman gitu kan. Jadi makanya saya punya triknya tuh ya udah boleh dikasih waktu. Tapi ketika dia melanggar waktu itu ya memang seperti tadi itu yang mendisiplinkan tuh memang papinya. Jadi tiap kali pernah ketahuan dia itu jam 2 pagi ternyata masih main game gitu kan. Oh, ternyata masih main game. Jadi sekarang triknya kita ya udah berarti kan kita tidur tuh jam 11-an gitu ya. Sekitar jam 11 kita habis doa bareng, kita tidur. Nah, semua handphone dan semua laptop titipnya di kamar mami papi. Jadi tidak ada handphone dan laptop di kamar anak-anak. Ketika pagi-pagi mereka dibangunin, ambil baru semua mereka handphone dan laptop gitu. Caranya gitu deh ditertipinya. Daripada kita keras gitu ya, udah yang penting pas tidur mereka bener-bener quality time tidur gitu loh. Jangan main game atau nonton gitu. Ya. Gila, itu 4 laptop ya numpuk berarti. Iya. 4 laptop, 4 handphone. Tapi ini tipsnya bagus loh, Sobat Maestro, beneran ini. Ya, itu 4 laptop dan 4 handphone. Tiap kali tidur tidak boleh ada di kamar masing-masing, tapi harus di kamar orang tua. Gitu. Orang tuanya Lama kita kecolongan soalnya. Iya benar, harus dilatihnya memang dari umur segitu kali ya. Kalau Iya, dia nantinya makin susah memang. Walaupun pertamanya emang pasti kan, aduh mami gimana sih pengen ini dong, pengen ini. Ingat kamu harus tidur karena besok kamu sekolah gitu. Paling kita kasih pelonggaran waktu kalau di hari Sabtu Minggu, oke lah boleh sampai jam berapa. Tapi tetap udah gitu tetap ditaruh di kamar kita. Soalnya daripada mereka sampai subuh kadang suka nonton gitu ya, suka nonton apa gitu. Terus kadang kalau enggak ya main game, yang cowok tuh yang main game. Nah itu yang kita tuh, gimana ya caranya ya, pokoknya gimana caranya supaya jangan sampai dia tuh sakit hati gitu loh ketika kita negur gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Emang susah-susah gampang ya. Oke, tapi proses ya. Proses. Ya benar proses. Nah, nanti kita bakalan nanya saatnya ke Bapak Teguh. Nanti tapi Sobat Maestro ya. Tentang ini, tadi kan kita udah ngobrol juga. Pak Teguh ini ngurusin anak orang lah istilahnya ya, sebagai kepala sekolah gitu kan, punya tanggung jawab yang lebih dan juga punya tanggung jawab di rumah mengurus anak sendiri gitu. Gimana sih ini caranya, dan mungkin ada tips juga, tapi nanti Sobat Maestro kita bakal bahas nanti Sobat Maestro ya. Untuk teman-teman sekali lagi yang mau sharing boleh langsung hubungi kami di 081321000925 dan juga tetap saksikan di YouTube channel kita Ladies Talk. Dan untuk teman-teman juga yang di radio tetap stay tune terus ya di Ladies Talk.